Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini kita akan coba untuk menggunakan tools dari YOLO ya. Di situ nanti kita coba untuk coding ya. Untuk coding di YOLO itu bisa ngapain aja sih gitu. Nah, untuk pertama-tama mungkin kalian harus coba untuk masuk ke YOLO. Nah, di YOLO itu versinya itu sekarang sudah versi 9 ya. YOLO versi 9 GitHub. Nah, nanti di bagian atas ini Wongkin You, nah, YOLO versi 9. Ini kalian tinggal menuju ke situ. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat atau coba untuk menelusuri nih codingannya itu seperti apa. Nah, ini untuk YOLO. Nah, untuk source code-nya silakan kalian bisa clone atau bisa download zip ini ya. Kalau saya biar dapat source-nya itu secara full, saya akan clone untuk link GitHub ini. Nah, di sini saya menggunakan tools VS Code. Nah, di VS Code itu ada menu clone git repository. Nah, nanti tinggal kalian paste untuk copy yang tadi GitHub tadi. Nah, nanti sudah kalian bisa untuk ngeklon. Nah, karena saya sudah ngeklon, makanya file tersebut sudah saya download gini ya. Nah, ini merupakan file yang sudah saya download gitu. Nah, terus langkah selanjutnya apa sih setelah sudah bisa ngeklon GitHub-nya? Nah, kalau sudah bisa ngeklon GitHub itu bentar. Nah, ini kan untuk untuk ngerunning YOLO ini itu pakai sintaks Python ya, untuk sintaks Python. Nah, sedangkan di Python itu ini codingannya, source code-nya tuh yang saya tarik gitu ya, saya clone yang tadi itu seperti ini. Nah, di situ kita bisa lihat beberapa filenya itu menggunakan ekstensi.py. Nah, ini kita bisa coba lihat-lihat itu kan isinya ada apa saja sih ya. Nah, di sini itu kita bisa lihat di requirement-nya. Nah, ini ada requirements yang harus kalian install di package kalian masing-masing gitu. Nah, biasanya untuk agar aplikasi ini bisa di-running menggunakan package-package yang secara lokal atau sudah tercluster gitu ya, tercluster itu bisa menggunakan gini. Kalau misalnya Mac kita bisa menggunakan Python 3, kemudian main m itu maksudnya make env kita buat environment-nya. Nah, ini nama environment-nya. Contoh saya menggunakan environment detection. Nah, nanti ketika di enter otomatis itu akan ngebuat satu environment yang kita bisa install package-nya di dalam environment tersebut. Nah, karena saya sudah menginstal atau membuat environment-nya, ini namanya env detection. Nah, ini saya sudah bisa membuat env detection. Kemudian langkah selanjutnya itu saya coba untuk masuk. Nah, ini kan masih ke directory Henry YOLO versi 9 nih. Untuk saya belum bisa masuk ke env detection. Cara masuknya gimana? Cara masuknya kita bisa menggunakan source kemudian kita panggil env detection, kemudian bin, kemudian activate. Nah, ini sudah menandakan ini tuh sudah masuk ke environment env detection. Nah, terus langkah selanjutnya yang harus kalian buat itu
nginstal package yang ada di requirements.txt ini. Nanti akan otomatis nginstal Git Python, ePython, Matplotlib, NumPy, OpenCV sampai bawah sini. Nah, di sini bisa menggunakan Python 3 itu ya, Python 3, kemudian main R, kemudian requirement.txt. Itu. Apa salah ya? Sebentar. Oh ini pip 3 install main R. pip 3 install main R requirements.txt. Nah, ini akan menginstal semua yang mungkin membutuhkan waktu yang lama ya, membutuhkan waktu lama untuk menginstal semua package yang ada di requirements.txt. Nah, setelah itu otomatis kalau misalnya kita lihat listnya, kita bisa lihat package-package apa aja sih yang sudah keinstall. Kita bisa menggunakan pip 3 list. Nah, itu akan aslinya kosong. Sekarang sudah bisa sudah ada nih macam-macam library-nya. Nah, berarti sudah berhasil keinstall. Nah, install ini membutuhkan waktu lama banget ya. Jadi harap ditunggu nih. Nah, for your information, untuk env detection ini kan untuk Mac ya. Nah, untuk caranya membuat dan juga mengaktifkan environment itu untuk yang Windows itu tuh beda sintaks. Nah, contoh Mac env Python Windows. Nah, untuk yang Windows kita bisa menggunakan ini nih, Python main m vnv, kemudian path-nya tuh di mana. Nah, nanti kalau ingin mengaktifkan ya oke, berarti yang ini nih, Python main m vnv apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya apa sih biar dibuat environment? Tujuannya biar tidak kecampur gitu ya dengan aplikasi lainnya, apalagi di aplikasi yang global gitu. Nah, terus ini start environment virtual env itu aja. Nah, untuk mengaktifkan tinggal pakai script ini, nanti bisa di tab gitu. Nah, seperti itu. Terus langkah selanjutnya apa ketika sudah menginstal semua library yang ada di requirements.txt? Langkah selanjutnya kita bisa coba nih untuk menjalankan nih. Nah, untuk menjalankan dari si aplikasi ini gitu. Nah, ini dokumentasinya mana sih? Dokumentasinya ada di YOLO versi 9 Ultralytics. Nah, Ultralytics. Nah, di sini untuk dan juga kalian bisa juga lihat di GitHub-nya ya, Nah, ini ada beberapa performance dari yang lainnya, model-model yang lainnya. Nah, ini juga ada beberapa model yang sudah dibangun dengan beberapa parameter nih. Parametersnya ada 2 million, 7.1 million, 20 million, nah sampai yang terakhir ini segini. Nah, ini harus kalian download salah satu nih. Nah, kalau ini tuh gede ya. Kalau yang di sini modelnya itu yang di download tuh harus gede sekitar 130-an. Nah, untuk memperingkas, coba untuk latihan aja, kalian bisa download ya yang Gelan Stripsy ini. Gelan Stripsy.pt ini cuma 40 MB. Ini termasuk kecil tapi bisa digunakan gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini saya sudah ngedownload model dari yang
source tadi ya, ada Gelancy PT sama YOLO versi 9i. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan sebenarnya parameternya ya. Parameternya lebih banyak yang YOLO versi 9 strip i. Ini model yang digunakan untuk ini sudah di running oleh si siapa nih tadi? Si Wong Kin Yu. Nah, kita sudah bisa menggunakan nih. Nah, kita sudah bisa menggunakan model yang sudah ada gitu. Nah, berarti kita menggunakan coba yang gelanstripc.pt ini ya. Nah, cara ngeraninya gimana? Nah, cara ngeraninya kalian tinggal ke terminalnya ini. Terminalnya harus ngarah ke ini ya, env detection. Nah, terus cara runningnya kalian tinggal menggunakan nah ini sintaks seperti ini, Python 3 spasi detect.py. Nah, sebenarnya kita bisa lihat codingannya tuh di sini. Di sini ada beberapa parameter yang bisa kalian ubah-ubah nih. Mulai dari weight-nya. Nah, weight. Nah, dia menggunakan gelanstripc.pt. Nah, ini weights-nya itu artinya mau menggunakan model yang mana nih? Nah, ternyata mau menggunakan model yang gelanstripc.pt. Nah, di sini saya sudah download 2 ya. Nah, nanti jadi opsi aja menggunakan gelanstripc.pt sama YOLO versi 9. Nah, terus apa source-nya? Nah, source-nya ini kita bisa menggunakan data video. Nah, data video sih saya buat sendiri ini ya untuk foldernya. Sebenarnya belum ada foldernya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan kamera webcam kalian bisa set itu sebagai 0 atau 1. Source-nya misalnya di sini 0. Nah, 0 artinya apa? Di sini source-nya kalau 0 itu webcam. Jadi akan menyalakan kamera kalian. Nah, nanti secara real time bisa mendeteksi yang di objek itu ada apa saja gitu. Nah, terus data ini data ini enggak usah ya. Nah, terus di sini ada device. Device-nya menggunakan apa ini? Ini kan masih kosong ya defaultnya. Nah, karena prosesornya di laptop saya menggunakan ya GPU ya. Ya kita bisa menggunakan di sini CPU. Nah, karena nggak ada yang kudanya. Kalau misalnya 0, 1, 2, 3 itu menggunakan prosesor CUDA. Nah, karena saya menggunakan CPU, kita ambil yang CPU-nya saja. Nah, ini nggak usah dulu nih. Project data video result itu untuk nge-save ya, untuk menyimpan data yang ada di video gitu. Nah, segini aja nih. Kalau kita ingin menggunakan conf-trace, kita bisa strip kemudian conf-trace confidence threshold-nya. Jadi tingkat keyakinannya, persentasenya. Nanti kan ada nilainya ya, ada nilai-nilainya. Nah, tingkat keyakinannya untuk objek tersebut itu person atau cat atau mobil itu tuh berapa persen. Nah, kalau misalnya di bawah dari 0,25 ini dia tidak akan dimunculkan. Tapi kalau misalnya di atas dari 0,25 akan dimunculkan. Nah, coba kita conf threshold-nya kita naikkan. Awalnya 0,25, sini jadi 0,5 misalnya. Nah, terus coba kita running ya. Oh, conf trace-nya sorry. Berarti conf trace-nya itu cuma pakai conf aja. Nah, di sini. Oh, ini nyambung ke iPhone. Sorry. Bentar. Oh, iya. Nah, ini ada error ya. Ada error di mana kalau
menggunakan model dari Galen stripc.pt ini ada shape sama dengan im.shape, ada tinggi, ada lebarnya. Nah, kita lihat di bagian general.py. Nah, general.py itu di bentar, di baris ke 903 ini lah predictionnya. Ini kita coba tambahkan gini, 0 atau 1 sama aja. Nah, sudah di save, kemudian running lagi nih. Oh, bentar. Coba ini malah nyambung ke device lain, ke HP. Coba saya ganti source-nya sama dengan 1 biar nampil di kamera webcam sini. 903 coba dibuat 0. Duh. Oke, sepertinya nggak bisa menggunakan Galen stripc ya. Coba kalau wake-nya pakai yang satunya nih, yaitu YOLO V9. Tadi saya sih bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, di situ kelihatan ya teman-teman, ini secara real time. Nah, ini ada persen 0,95, jadi tingkat keakuratannya ini tingkat confidence-nya itu persen 0,9596. Nah, ketika kita lihat di sininya, nah itu ada 1% one time. Nah, dia mendeteksi ini tuh sebagai dasi ya. Oke, nah ini akan ada update terus nih, Nah, gimana kalau misalnya saya menambahkan di sini ada cell phone ya, dan juga di sini juga ada cell phone. Berarti ada 2 cell phone. Nah, di sini. Berarti kalau di sini ya, nah itu akan update terus. Jadi ada 1% to cell phones. Nah, kalau saya jauhkan cell phones-nya 1, ini jadi 1 cell phone aja nih. Nah, kalau saya dekatkan lagi jadi 2 cell phone. Nah, begitu terus. Ini 2 cell phone. Gitu ya. Nah, terus ada nih di sini buku. Bentar. Nah, dia bisa mendeteksi, oh ini tuh buku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kita bisa mendeteksi objek yang ada di dalamnya. Itu apakah person, book, atau cell phone. Nah, itu karena kita sudah nge-training modelnya. Gitu. Cara memberhentikannya sih bisa menggunakan Ctrl C ya teman-teman. Ctrl C. Nah, kenapa bisa mendeteksi seperti itu? Karena dari model YOLO V9 ini itu yang sudah di-training oleh si siapa tadi? Yang sudah di-training oleh si Wong Kin Yu, itu kita bisa menggunakan model tersebut untuk mendeteksi apa aja sih gitu. Nah, bisa lihatnya dari mana datanya sih? Nah, datanya tuh dari sini ternyata Coco datasetnya itu dari coco
YAML gitu ya. Nah, ini kelasnya tuh ada person, ada bicycle, ada car, ada motorcycle. Nah, ini yang bisa dideteksi oleh si sistemnya ini. Nah, kita nggak perlu repot-repot untuk nge-training model ulang. Nah, karena sudah di-training oleh si Wong Kin Yu nih, Wong Kin Yu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu untuk khusus yang menggunakan webcam. Jadi bisa real time untuk mengakses apa webcam dari laptop kalian masing-masing. Terus kalau menggunakan video gimana? Nah, kalau menggunakan video, nah ini berarti tinggal diubah. Nah, lihat dari detect.py-nya. Nah, kita ubah source-nya ini, source-nya ke sini. Nah, ini defaultnya menggunakan ada images ya. Nah, video ini saya coba untuk mengambil dari internet, saya download. Nah, saya download, isinya seperti apa? Nah, isinya seperti ini ya. Ini video sebelum dideteksi objeknya oleh si sistem. Masih original video. Nah, terus gimana caranya untuk bisa mengamati nih? Ini mendeteksi apa aja sih se-crowded ini tuh bisa apa enggak sih? Nah, caranya tinggal diganti untuk source-nya diarahin ke carbc-nya ini, carbc-nya. Nah, kita lihat lagi contekannya untuk parameternya detect.py. Nah, berarti kita ubah source-nya tadi yang dari webcam 1 ini, webcam itu 1, kita ubah ke dalam data folder data / video. Nah, folder data / video ini kalian tambahkan sendiri ya untuk video, tambahkan folder video, kemudian kalian download sampel video bebas terserah. Nah, nanti kalian assign ke sini ya, assign ke data / video. Nah, terus coba di running dulu ya biar tahu. Nah, di running nggak lagi untuk memunculkan dari saya nih. Nah, tapi di sini lihat ada proses nih 15 itu maksudnya itu ini yang frame ke 20, 21, 22 dari total frame 313. Nah, padahal di sini ada berapa? Ada 10 detik. Nah, 10 detik berarti kira-kira di sini ada 30 fps ya. 30 frame per second. Nah, jadi totalnya 313-an lah gitu. Nah, seperti itu. Ini bisa untuk nge-capture setiap frame-nya itu ada berapa sih? Ada 10 cars, ada 2 bus. Nah, kayak gini. Nah, terus caranya gimana biar bisa kelihatan kotak-kotak tuh kayak gimana? Kotak-kotak yang seperti webcam sebelumnya. Itu kalian harus save dulu videonya nih. Nah, harus nge-save dulu videonya. Tapi ini belum kelar ya. Belum kelar, mungkin bisa di interrupt, bisa di berhentikan eksekusinya. Nah, kita lihat di detect.py. Nah, di sini kita tinggal menambahkan ya. Source-nya sudah dapat source-nya. Terus kita ini coba untuk save project. Bentar. Nah, ini save results to project underscore name. Nah, ini maksudnya nanti video tersebut yang sudah dikotak-kotakin, sudah dideteksi, itu disimpan di mana sih? Nah, di sini berarti coba untuk menggunakan strip project, kemudian spasi, kita ambil untuk data. Contoh saya ingin save-nya itu di sini nih, di
data slash video, data slash video new gitu ya, video new. Nah, coba seperti ini. Nah, ini prosesnya membutuhkan waktu yang lama karena di sini ada 313 frame, artinya 313 gambar. Nah, akan tetapi kalau kita nggak ngeset project, itu otomatis dia akan ke runs/detect. Nah, dari sini nih kita bisa lihat nih, runs itu yang mana? Di sini runs. Oh, runs detect. Nah, ini tuh karena belum kelar ya, karena belum selesai untuk ngeprosesnya. Nah, nanti coba kita lihat ya. Tapi kalau misalnya defaultnya itu di runs/detect untuk melihat video yang sudah diproses, yang sudah dideteksi gitu. Nah, sambil menunggu nih. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa digunakan itu ya, yang bisa digunakan untuk save txt. Nah, jadi yang seperti ini, prosesnya seperti ini bisa disimpan. Nah, terus sebenarnya ini kan kita sudah menggunakan model yang dipakai oleh Wong Kin Yu ya di sini. Nah, jadi kita ya sudah bisa untuk mendeteksi beberapa objek yang umum-umum aja. Tapi kita nggak bisa mendeteksi objek yang kita inginkan nih, objek lain nih. Nah, sebenarnya itu bisa di custom. Kita bisa ngetraining berdasarkan objek custom. Karena kan nggak semuanya 80 ya. 80 kelas ini tuh bisa mencakup apa yang kita inginkan gitu. Makanya biasanya ada project yang custom datasetnya di custom. Nah, itu bisa menggunakan RoboFlow. Nah, RoboFlow saya coba untuk kalian bisa itu ya, mengambil video dari YouTube gitu. Mana sih? Nah, nanti langsung nih kalian mau ambil berapa frame per second nih untuk image-nya ini. Nah, nanti kalian anotasikan. Nah, ini kebetulan saya sudah mencoba untuk menganotasikan gitu ya, beberapa image yang ada di video tersebut. Ini ada beberapa frame. Ini ada 19 frame ya. 19 frame saya klasifikasikan gitu ya. Saya anotasikan kelas tersebut menjadi calm sama smile. Nah, nanti ini nanti datasetnya tuh bisa nih diupload untuk di training di YOLO ini gitu. Di YOLO ini. Nah, makanya ini untuk pakai Ultralytics ini ya, YOLO versi 9. Nah, kalau kalian ingin menggunakan data kalian sendiri, nah di sini ada results.model sama dengan model.train. Nah, datanya pakai data kalian sendiri yang diekstrak, yang di zip dari si RoboFlow-nya ini. Gitu. Semakin banyak semakin baik. Nah, nanti kita set epochnya itu berapa. Nah, kalau 100 itu akan lama banget, jadi akan ada 100 kali training gitu ya. 100 kali training data tersebut. Nah, setelah kita punya modelnya, nah nanti bisa coba dites nih. Dites apakah bisa mendeteksi sesuai dengan dataset yang kalian sudah training. Nah, kalau ini kan kebetulan pakai Coco 8.yaml ya. Nah, jadi otomatis datasetnya sudah proper lah. Nah, datasetnya sudah bagus, sudah banyak digunakan, sudah lengkap gitu ya. Tapi kalau kita pakai dataset yang kita punya sendiri, nah mungkin ada sedikit penyesuaian gitu ya. Nah, tapi ini bisa untuk memprediksi nih. Kemudian di results model ini memprediksi
apakah bisa. Nah, pun kinerjanya pun sama seperti tadi ya. Kalau yang ini Ultralitic ini dia langsung mengambil package-nya. Nah, YOLO versi 9c.yaml, YOLO versi 9c.pt itu sudah dalam satu bundle. Nah, kalau di sini kan kita coba untuk melihat nih ada parameter apa aja sih yang bisa digunakan kayak gitu kan. Nah, ini sudah selesai nih, sudah di save. Data slash video slash new slash exp, ternyata ada exp-nya ya. Nah, kita lihat video new exp. Nah, ini ada carbc. Nah, di carbc ini coba saya lihat dari sini ya, nggak bisa. Video new exp carbc. Nah, seperti ini jadinya. Jadi dalam video tersebut sudah bisa dideteksi ini apa aja sih, ada bus, ada car, walaupun secrowded ini masih bisa ya, bisa mendeteksi gitu. Nah, itu jadi untuk penggunaan YOLO coba kalian implementasikan ya di laptop kalian sendiri ini. Coba kalian implementasikan. Nanti kalau misalnya sudah bisa berarti ya good job. Nanti coba saya berikan tugas ya, apakah kalian emang sudah bisa menerapkan ini di laptop kalian masing-masing gitu. Mulai dari webcam maupun si videonya ini. Nah, mungkin gitu aja ya. Nah, kalau bisa berarti kalian harus pakai yang YOLO versi 9. Ini sekitar 130 sekian megabyte ya. Nah, kalian download di kos kalian di yang ada wifi-nya aja gitu ya. Jangan menggunakan paket data. Nah, ini YOLO versi 9-E ini yang mungkin bisa di bundle dari sini ya. Ini versi 9C. Nah, di sini ada 9E ini. Nah, ini model yang sudah di bundle, tinggal diambil aja. Nah, mungkin gitu aja sih untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan di laptopnya masing-masing gitu. Oke, baik, sekian saja pertemuan hari ini ya. Silakan nanti kalian kalau ada pertanyaan silakan bisa PC ya, bisa tanya di grup gitu ya, tanya di grup. Nanti ini akan saya share di lewat LMS untuk link YouTube-nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.